Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Kiai Haji Mugni Labib MSI selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Ittihad Pasir Kidul, yang saya hormati jajaran pengurus Pondok Pesantren Al-Ittihad Pasir Kidul, yang saya hormati segenap keluarga dalem Al-Ittihad Pasir Kidul, dan tak lupa teman-teman semua yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Adim, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibahi falan yadurullaha syai'an wala sayajizallahu syakirin. Al-ayah. Teman-teman yang berbahagia, sholawat serta salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana Nabi yang sungguh indah, sungguh mulia, sungguh terbaik daripada yang terbaik. Nabi terakhir yang membawa rahmatan lil alamin kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul daripada zaman yang begitu gelap, zaman yang begitu sunyi, zaman yang begitu sepi, kepada zaman yang bahagia, kepada zaman yang sungguh terang, kepada zaman yang sungguh indah, sungguh menghormati, sungguh sopan santun, dengan agama yang sungguh sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan Al-Fakir kali ini untuk sedikit mengingatkan kembali, belajar bersama-sama kita semua dari para guru-guru kita, yaitu perihal tentang apa yang sudah dituliskan, apa yang sudah dikodratkan, apa yang sudah digambarkan oleh guru kita, beliau seorang ulama dari Yaman, Hadramaut, yang dulu pernah berdiam diri di Indonesia selama beberapa tahun, yaitu tepatnya kita berada di sebuah kota Solo. Seorang ulama karismatik, habaib dzurriyyatur rasul, yaitu pengarang Maulid Simtud Duror, yaitu beliau Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau telah menuturkan dalam kitab maulidnya, waqad akhraja Abdur Razzaq sanadihi an Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ma qala qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya'. Qala ya Jabir innallaha khalaqa qabla al-asya'i nuran nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Kurang lebihnya begini. Diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dengan sanadnya yang sampai kepada Jabir ibn Abdullah Al-Ansari, semoga Allah meridhoi keduanya, bahwasanya ia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
demi ayah dan ibuku. Sebelumnya beliau pernah mengatakan, ya Rasul, siapakah orang yang pertama kali diciptakan di bumi, pertama kali diciptakan oleh Allah, mohon maaf bukan di bumi, pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluknya, sebagai yang diciptakannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, yang diciptakan Allah sebelum dari segala yang lain, wahai Jabir, ya Jabir, innallaha khalaqu qablal asya'i nuran nabiyyika Muhammadin. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan nur nabimu, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari nur sebelum sesuatu yang lain, sebelum Nabi Adam diciptakan dan Siti Hawa diciptakan dari sebuah gumpalan tanah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan nur Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu, sebelum makhluk-makhluk yang lain. Begitu mulianya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu, aku adalah pertama di antara nabi dalam penciptaan di muka bumi. Namun aku adalah nabi yang terakhir dalam kerasulan. Itu artinya Nabi Muhammad adalah rasul serta nabi yang terakhir yang Allah wahyukan kepada umat manusia di bumi. Setelah itu nggak ada nabi-nabi terakhir, nggak ada nabi setelah Nabiullah Muhammad SAW. Kita adalah umat terakhir, umat baginda Nabiullah Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah keagungan yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia tersempurna, manusia yang mulia, manusia yang sungguh-sungguh sangat disayang oleh Allah, sungguh-sungguh dicintai oleh Allah, dan manusia yang lebih hebat daripada nabi-nabi sebelumnya, penuntun para nabi-nabi sebelumnya, yang diikuti oleh umat terakhir dan umat terbaik, yang membawa agama di mana kita telah selama ini kita telah menganutnya dan mempelajarinya sebagai umat Islam. Teman-teman yang berbahagia, bagaimana kita bisa mencintai Nabiullah Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di atas pencipta, di atas apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan mengapa, bukan karena apa, jikalau tidak melalui Nabiullah Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga Allah kemudian sangat menyayangi beliau. Di surat At-Taubah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Begitu cintanya Allah kepada Nabiullah Muhammad, begitu mulianya Nabi Allah Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Allah, hingga para malaikat dan Allah sendiri yang rela untuk bersolawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu bukti cinta kita kepada Nabiullah Muhammad sebagai Rasul, sebagai risalah, sebagai
tangga untuk bisa dimana kita mencintai Allah, dimana kita bisa bertakwa sama Allah. Ada salah satunya dengan cinta kepada Nabiullah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah salah satu utusan Allah, maka jangan pernah kalian, kita semua, jangan pernah ragu untuk menjalankan daripada sebuah ajaran yang telah diajarkan oleh Nabiullah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa kita bisa membuktikan jikalau kita mencintai Rasulullah, kita menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita dengan menjalankan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Nabiullah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cukup sekian dari Al-Fakir, sekedar mengingat-ingat kita untuk senantiasa tetap bersolawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan pernah putus daripada amalan-amalan yang telah kita laksanakan sedari dulu. Karena salah satu amalan yang termudah, salah satu amalan yang ibaratnya itu enteng kita lakukan itu adalah salah satunya sholawat. Hanya kita mengucapkan sallallahu ala Muhammad, itu adalah sebuah keanugerahan yang telah diberikan Allah kepada kita semua, sehingga kita mudah untuk melafalkan sholawat tersebut. Karena banyak di luar sana orang-orang yang sangat tidak menyukai sholawat, sangat benci terhadap sholawat, sangat tidak suka dengan orang-orang yang membaca sholawat. Maka dari itu saya harapkan teman-teman semua sebagai santri pondok pesantren, sebagai pewaris yang dimana untuk melanjutkan perjuangan Nabiullah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimana untuk meneruskan ilmu-ilmu yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, maka jangan sekali-sekali untuk kalian semua untuk melewatkan sebuah sholawat. Keagungan sholawat adalah bukti keagungan Islam. Keagungan sholawat adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.